Masih seputar strategi pembukaan catur King's Gambit atau Gambit Raja. Strategi yang penuh resiko dan jebakan-jebakan yang bisa kita mainkan. Langsung saja kita ke posisi ciri khas dari King's Gambit. Jika hitam menerima Gambit Raja yang ditawarkan, seperti biasa kita keluarkan kuda ke F3. Hitam pion ke D6 membuka jalur gajahnya. Lanjut kita keluarkan gajah ke C4 bersiap untuk rokade. Hitam pion ke H6, mempersiapkan formasi pion ke G5 di langkah berikutnya. Kita dahului dengan pion ke H4. Hitam rencana pion ke G5, beralih dengan kuda ke F6 mengancam pion E4. Karena rencana awalnya sudah kita antisipasi dengan pion H4. Kita lanjut kuda ke C3 menyupport pion E4. Hitam gajah ke G4 mengepin kuda. Kita abaikan saja dengan mendorong pion ke D4 mengancam pion F4. Hitam kuda lompat ke H5 melindungi pion. Di posisi ini kita perlu mengadopsi gaya permainan Mikhail Tal, membuat sedikit pengorbanan untuk membuka jalan. Kita lompatkan kuda ke E5 mengancam pion lemah F7 dan gajah. Jika hitam gajah pukul menteri, kita lanjut gajah pukul pion F7 dan skak. Raja hitam cuma bisa ke E7. Dan untuk mengakhiri permainan kita lompatkan kuda ke D5, skak mat. Halo Chess Aga Kareba, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Masih seputar strategi pembukaan catur King's Gambit dan jebakan-jebakan yang bisa kita mainkan. Langsung saja kita ke posisi ciri khas dari King's Gambit. Setelah Gambit Raja diterima, seperti biasa kita lompatkan kuda ke F3. Jika hitam mencoba variasi baru dengan melompatkan kudanya ke C6, kita dorong saja pion ke D4, dan jika di posisi ini hitam mengajak untuk bertukar pion dengan mendorong pionnya ke D5. Kita ladeni saja dengan pion pukul pion. Hitam menteri pukul pion. Lanjut kita lompatkan kuda ke C3 mengancam menteri. Dan hitam biasanya akan mengamankan menterinya ke E6 sambil menyerang raja. Kita tutup saja dengan gajah. Di posisi ini hitam punya beberapa langkah yang sering dimainkan. Bisa gajah ke B4 mengepin kuda, atau menteri ke G6 mengincar pion G2. Pertama, jika hitam mengeluarkan gajahnya ke B4 mengepin kuda, kita dorong saja pion ke D5 mengancam menteri dan kuda sekaligus. Jika hitam gajah pukul kuda, kita balas dengan pion pukul gajah. Dan selanjutnya, kuda hitam juga tidak bisa lari dari ancaman pion. Jadi di sini putih akan unggul perwira. Selanjutnya, jika di posisi ini hitam menggeser menterinya ke G6, mengincar pion G2. Kita abaikan saja dengan memukul pion F4. Dan hitam sesuai rencananya menteri pukul pion G2. Lanjut kita amankan benteng ke G1 mengancam balik menteri hitam. Dan menteri hitam cuma bisa lari ke H3 mengamankan diri. Lanjut kita dorong pion ke D5 mengancam kuda hitam. Hitam mengamankan kudanya ke B4. Di posisi ini kita buka ruang untuk rokade dengan mendorong menteri ke D2. Hitam berusaha menghalangi dengan gajah ke F5 mengancam pion C2 dua kali. Kita abaikan saja dan lanjut rokade. Dan hitam tanpa pikir panjang gajah pukul pion. Di posisi ini tidak perlu buru-buru menyelamatkan benteng. Kita lompatkan saja kuda ke G5 mengancam menteri. Hitam biasanya akan menarik menterinya ke F6 ikut menyupport gajahnya. Kita lanjut gajah pukul pion C7. Dan hitam tanpa pikir panjang gajah pukul benteng. Di posisi inilah kita mulai serangan penutup dengan gajah ke B5 dan skak. Jika hitam menutup dengan kuda, jelas kita lanjut pion pukul kuda. Dan selanjutnya benteng hitam juga akan terancam. Jadi di posisi ini hitam biasanya akan mengamankan rajanya ke E7. Kita lanjut menteri skak. Raja hitam cuma bisa ke F6. Lanjut kuda kembali skak. Raja hitam cuma bisa kembali ke E7, dan menteri mengakhiri semuanya, skakmat. Inilah salah satu strategi yang bisa kita mainkan untuk mengcounter pemain putih yang hobi dengan pembukaan King's Gambit. Langsung saja kita ke permainannya. Inilah posisi ciri khas dari pembukaan King's Gambit, atau Gambit Raja. Di posisi ini kita jawab dengan pion pukul pion F4, atau menerima pembukaan King's Gambit yang ditawarkan pemain putih. Lanjut putih kuda ke F3. Kita majukan juga kuda ke F6. Putih pion ke E5 mengancam kuda. Lanjut kita amankan kuda ke H5. Dan putih lanjut keluarkan kuda ke C3. Di posisi ini kita coba tawarkan pion ke D6. Jika putih mengabaikan dengan mendorong gajah ke C4. Kita pukul saja pion E5. Dan putih balas dengan kuda pukul pion. Disinilah kita memulai serangan balik dengan menteri ke H4. Skak. Dan raja putih hanya bisa bergeser ke F1 mengamankan diri. Lanjut kita tawarkan gajah ke E6. Jika putih menerima dengan gajah pukul gajah, kita lanjut serangannya dengan melompatkan kuda ke G3, skak. Di posisi ini putih punya beberapa pilihan untuk mengatasi serangan kuda, tapi akan sama saja.
Dan putih akan memilih untuk menggeser rajanya ke G1. Lanjut kita ikutkan gajah untuk beberapa serangan penutup. Putih menutup dengan pion. Gajah sikat pion. Dan putih menteri pukul gajah. Lanjut kita lompatkan kuda ke E2, skak ster. Dan tentu saja putih kuda pukul kuda. Dan akhir yang tragis bagi Raja Putih tidak bisa dihindarkan lagi. Skak mat. Jika lawan kalian memainkan pion D4 dan kalian tidak tahu cara untuk menghadapinya, kalian bisa mencoba jebakan ini. Pertama-tama kita korbankan pion E5. Setelah pion kali pion, berikan lagi pion ke F6. Besar kemungkinan putih akan memakan pion, lalu kita makan pion putih dengan kuda. Biasanya, putih akan mengembangkan kuda ke F3. Dan setelahnya, kita keluarkan gajah ke C5, bersiap untuk rokade pendek. Di posisi ini, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemain putih ialah gajah G5, bermaksud memaku kuda terhadap menteri hitam. Tentu saja ini merupakan sebuah kesalahan. Sebab, kita memiliki langkah yang sangat kuat, yaitu kuda E4. Kita dengan sengaja menggoda pemain putih untuk pukul menteri. Namun, jika lawan kalian nekat pukul menteri, maka Raja Putih akan tewas dengan sangat mengenaskan.